Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-16. Oleh sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk senantiasa berusaha untuk mencari dan menemukan Tuhan, berjumpa dengan Dia. Karena dengan perjumpaan dengan Tuhan, ada sukacita yang besar, ada keselamatan, ada kesembuhan yang akan terjadi di sana, seperti yang kita akan dengarkan dalam kisah Injil pada hari ini. Mari, saudara dan saudariku yang terkasih, kita mempersiapkan perayaan keselamatan ini, memeriksa batin kita akan setiap dosa dan kelalaian kita, yang mana terkadang kita kurang mencari dan menemukan Tuhan dalam berbagai kesulitan-kesulitan kita. Maka di hadapan Tuhan kita mohonkan ampun. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah mengutus Putramu sendiri mendahului kami di jalan hidup kami. Kami mohon, perkenankanlah kami mengikuti Dia dengan kekuatan Roh-Mu, dan kumpulkanlah kami untuk selamanya di kediaman damai-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel.
terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku cerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam samanya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak, dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian ia mengadakan damai sejahtera, dan dalam satu tubuh ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia kita, kedua pihak, boleh beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat, ia melihat jumlah orang yang begitu banyak. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini bahwa banyak orang berusaha untuk mencari dan menemukan Tuhan. Mereka datang dari berbagai tempat, ingin berjumpa dengan Tuhan. Mereka semua punya sebuah keyakinan bahwa ketika perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka akan menjadi jauh lebih baik. Mereka yang mengalami sakit dan penyakit akan mendapatkan rahmat kesembuhan. Mereka yang berbeban berat akan diringankan. Mereka yang mengalami persoalan hidup akan menemukan jalan keluar ketika terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Keyakinan iman inilah yang membuat kebanyakan orang itu yang kita dengarkan dalam Injil pada kesempatan ini. Mereka datang mencari dan menemukan Tuhan. Hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus bersama dengan para muridnya melakukan pelayanan, pergi ke desa-desa, pergi ke kota-kota untuk melayani orang-orang di sana. Melayani orang sakit, mewartakan kerajaan Allah. Bahkan dikatakan tadi, pelayanan
yang mereka lakukan karena begitu banyak sehingga mereka tidak sempat makan. Mereka ingin beristirahat sejenak, tapi apa yang kita dengarkan tadi, ketika mereka hendak pergi beristirahat, datang lagi banyak orang mau berjumpa dengan mereka. Kita bisa membayangkan betapa capeknya dan betapa letihnya para murid dalam Tuhan Yesus dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tapi ketika banyak orang itu datang, Yesus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada mereka sekalian. Oleh sabda Tuhan hari ini, kita semua diingatkan dan disadarkan bahwa Yesus yang kita imani adalah gembala sejati. Gembala sejati akan selalu hadir di tengah-tengah domba-dombanya. Dia sebagaimana yang digambarkan dalam Mazmur Tanggapan dengan sangat indah. Gembala yang baik itu menghantarkan domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke sumber air yang tenang. Dia memberikan keselamatan kepada mereka. Dia memberikan kebahagiaan kepada mereka. Yesus adalah gembala yang baik. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sabda Tuhan hari ini, kita semua akhirnya diingatkan dan disadarkan bahwa dalam setiap pengalaman apapun, teristimewa pengalaman sulit yang kita semua alami pada kesempatan ini. Rasa-rasanya segala hal menjadi sulit. Bahkan kita bisa melihat dalam pengalaman-pengalaman kita masing-masing. Handphone itu penuh dengan begitu banyak berita-berita duka. Begitu banyak orang meminta untuk didoakan karena mengalami sakit dan penyakit. Banyak orang mengalami penderitaan. Banyak orang mengalami kekurangan. Hari ini kita semua akhirnya diteguhkan oleh sabda Tuhan. Dalam segala kekurangan, dalam segala keterbatasan itu, dalam segala sakit dan penyakit, seberat apapun, hari ini kita semua akhirnya disadarkan melalui bacaan Injil hari ini bahwa orang-orang itu berusaha berjumpa dengan Tuhan, berusaha untuk bertemu dengan Tuhan, supaya hidup mereka mengalami perubahan. Perjumpaan dengan Tuhan akhirnya mengubah pengalaman hidup mereka. Mereka yang sakit mengalami kesembuhan, mereka yang berbeban berat diringankan, mereka yang mengalami persoalan hidup akhirnya bisa terpecahkan. Hari ini kita semua disadarkan bahwa dalam kesulitan-kesulitan kita, Yesus harus pertama-tama dicari, harus dituju, dan harus dijumpai. Inilah keyakinan iman, sebagaimana yang digambarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Kita kemudian bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah dalam pengalaman-pengalaman sulit kita pada hari-hari ini, apakah kita berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan? Apakah kita dalam pengalaman sakit dan penyakit kita berusaha untuk berjumpa, berkomunikasi dengan Tuhan? Ataukah kita mencari hal-hal yang lain? Hari ini kita mendengarkan dalam Injil, orang-orang berusaha mencari dan menemukan serta berjumpa dengan Tuhan. Walaupun perjalanan mereka jauh, Yesus dan para muridnya sudah sampai di suatu tempat. Orang-orang itu berusaha untuk pergi dan berjumpa dengan Yesus di sana. Kita pun akhirnya hari ini diajak, punya semangat yang sama dalam keadaan apapun. Mari kita berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Dalam kesulitan apapun, dalam sakit dan penyakit apapun, hari ini kita semua diteguhkan bahwa mencari dan menemukan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, perubahan akan terjadi di sana. Orang-orang dalam bacaan Injil sudah membuktikan pengalaman itu. Mari oleh sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak menyerahkan semua pergumulan kita, menyerahkan sakit dan penyakit kita, menyerahkan penderitaan kita, menyerahkan kekecewaan dan keputusasaan,
rencana-rencana kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Cara untuk menyerahkan kepada Tuhan adalah pergi dan berjumpa dengan Dia. Cara untuk berjumpa dengan Tuhan adalah melalui doa dan ekaristi. Melalui doa dan ekaristi, perjumpaan yang menghangatkan itu adalah sebuah kesempatan yang indah bagi manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi kedalaman hatinya bagi Tuhan. Semoga oleh sabda Tuhan hari ini kita semua diajak untuk senantiasa berjumpa dengan Tuhan, mencari dan menemukan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, menyerahkan pergumulan, sakit dan penyakit kita kepada Tuhan dalam perjumpaan-perjumpaan dengannya, sehingga dengan perjumpaan dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan, hidup kita berubah. Mereka yang sakit bisa mendapatkan kesembuhan, mereka yang mengalami persoalan bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat singkat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Tuhanlah gembala kita. Pada Dia hidup kita terjamin, maka kita berani berdoa. Bagi kesatuan umat pengikut Kristus, semoga Allah Bapa menyatukan umat yang mengimani Kristus putranya yang satu dan yang sama, dan semoga perbedaan pengertian serta adat istiadat dapat dikalahkan oleh iman dan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kerukunan umat beragama, semoga Allah Bapa membimbing umat beragama, agar kerukunan di antara umat beragama dalam masyarakat kita semakin nyata berkat penggembalaannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak terlantar, semoga Allah Bapa memberkati anak-anak terlantar, agar mereka menemukan tempat tinggal dan cinta kasih sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa membimbing kita, agar jangan sampai mendewakan pendirian kita sendiri, tetapi selalu ingat akan sesama kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingat dan berdoa bagi saudara-saudari kami yang meminta doa. Pada kesempatan ini mengucap syukur atas rahmat kesembuhan yang dialami oleh Ibu Emilia, dan juga berdoa untuk saudari Anggun yang akan ujian skripsi, dan juga berdoa mohonkan rahmat, kekuatan, berkat yang melimpah, perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi keluarga Papa Honggo, untuk keluarga Ibu Eniap, untuk keluarga Ibu Joyce, untuk seseorang yang memohonkan rezeki dan jodoh yang seiman, untuk keluarga Ibu Murti, dan juga untuk keluarga Ibu Natalia.
Semoga keluarga-keluarga ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dan dicerai berkat yang melimpah, disembuhkan dari sakit dan penyakit mereka. Tuhan, kami juga ingatan berdoa dalam perayaan ini memohonkan rahmat kesembuhan untuk saudara-saudari kami yang saat ini sementara sakit. Bapak Edi Gunawan, Agatha Leovina, Sugiri Karjo, Dewi Karyo, Tommy Sugiyanto, Aida, Sri Kartikawati, Eni Susanto, Hindri, dan Thierry. Juga mohonkan rahmat kesembuhan untuk Christian Wongso, Hadi Sutrisno, Joycelyn Hadi Surya, Agnes Hadi Surya. Juga mohonkan rahmat kesembuhan untuk Mikhael Lesiangi, Florentina Prahastari, Rafael Lesiangi, Edi Gunawan, keluarga Ibu Nunuk, keluarga Papa John, Ibu Lisa, dan Vincent, Sukardi Ainul Fata, Sujatmoko Wontoro, Ibu Amelia Talaut, Oma Cecilia, para suster TMM, dan anak-anak panti asuhan, saudara-saudara yang sementara sakit ini, semoga Tuhan datang menjamah dan menyembuhkan mereka sekalian. Juga kita ingatan berdoa untuk saudara-saudari kita dimanapun mereka berada yang saat ini sementara mengalami sakit teristimewa, mengalami penyakit virus corona, mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah-rumah mereka masing-masing. Semoga Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, menjamah mereka dan menyembuhkan saudara-saudari yang saat ini mengalami sakit dan penyakit teristimewa oleh karena wabah virus corona. Ya Tuhan, kami juga ingatan berdoa pada kesempatan ini untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, Charlie Terisno, Maria Endang Marsini, Utamin, dan Wismayadi Suhardi, Ibu Maria Sekarwati Tuti, Ibu Yohana Asteria Maria, Margareta Siswarsi, Ibu Siami Benediktus Supriyadi, Veronica Beong, Bob Mamangke, Budi Yuwono, keluarga besar Elvovot dan Elomel, bagi keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia, semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka, menganugerahkan istirahat serta kebahagiaan yang kekal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Esa, Engkau menghendaki kami hidup rukun dan bersatu. Oleh karena itulah Engkau mengutus putramu, perkenankanlah kerajaan damai dan cinta kasih-Nya berkembang, sekarang dan di waktu mendatang, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, meja telah siap dan segalanya telah tersedia. Jadilah tuan rumah di tengah-tengah kami. Berilah kami tempat dan tugas kami masing-masing di tengah umat pilihan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia
dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Hendrikus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin." Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Marilah berdoa.
Allah Bapa di surga, padamu kami temukan perdamaian dan ketentraman yang tak dapat diberikan orang lain. Tinggallah pada kami, jadilah gembala kami, dan dalam kesibukan kami, janganlah kami kau biarkan lupa akan penyelenggaraanmu yang mengarahkan kami kepada kebaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih, terima kasih atas perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita semua pada hari ini berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan, berusaha mencari dan menemukan Tuhan dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Semoga dalam keyakinan iman kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan akan memberikan kesembuhan, perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah pengalaman-pengalaman hidup kita. Terjadilah demikian dalam kehidupan kita. Semoga perjumpaan kita dengan Tuhan, apa yang kita seringkan kepada Tuhan pada kesempatan ini, dalam perjumpaan ini, mereka yang sakit kiranya mendapatkan kesembuhan. Mereka yang mengalami pergumulan menemukan jalan keluar. Semoga damai sejahtera yang dibawa Yesus, yang difirmankan dalam bacaan kedua tadi, damai sejahtera itu hadir dan tinggal dalam diri orang-orang yang saat ini mengalami kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan. Teristimewa mereka yang sementara sakit, hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi damai karena kehadiran Tuhan di sana. Semoga Tuhan memberkati kita semua, teristimewa memberkati orang-orang yang kita doakan, kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini, dan semoga Tuhan selalu dan senantiasa menjaga dan melindungi kita semua, meluputkan kita dari setiap kuasa kegelapan, menyembuhkan sakit dan penyakit kita. Kita mohonkan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.